Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat The Tanggokers dimanapun berada. Bersama, kita jumpa kembali di channel The Tanggokers yang selalu memberikan informasi dan edukasi keanekaragaman hayati, biota air tawar Nusantara, terutama di Kepulauan Bangka Belitung. Pada episode kali ini, kita akan menceritakan kegiatan tim The Tanggokers dalam mengawal praktikum mahasiswa konservasi sumber daya alam Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung yang kita berikan judul Telusur Beta Endemik di Hutan Perawan. Kegiatan kolaborasi yang tim The Tanggokers lakukan ini adalah merupakan salah satu program edukasi nyata yang melibatkan para mahasiswa agar mereka ikut andil dan peduli terhadap keanekaragaman hayati yang ada, terutama pada jenis endemik yang hanya ada di daerahnya dan merupakan kebanggaan yang tak ternilai harganya. Apa saja yang akan ditemukan dan dilakukan tim The Tanggokers dan para mahasiswa pada saat penelusuran di habitat bisa Sobat The Tanggokers semua saksikan dalam video singkat ini. Tapi sebelum lanjut menyaksikan semuanya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya channel ini. Karena dengan kalian lakukan semua itu, maka kalian semua sudah ikut serta dalam giat edukasi dan pelestarian keanekaragaman hayati biota air tawar Nusantara bersama kami, The Tanggokers. Target penelusuran pada pendataan kita kali ini jatuh pada keanekaragaman jenis ikan beta endemik yang ada di Pulau Bangka, yang dimana keberadaannya semakin terancam punah karena berbagai macam faktor yang terjadi, mulai dari pencemaran lingkungan, perubahan habitat, dan ditambah lagi dengan tingkat kepedulian masyarakat terhadap jenis ini semakin hilang. Kenapa semuanya semakin hilang? Karena jenis ikan beta atau ikan tempala sebutan lokal yang umum pada masyarakat di Pulau Bangka bukanlah target ikan konsumsi dalam pemanfaatannya di tengah-tengah masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak menyadari peran penting jenis ikan tempala ini di habitat. Salah satunya adalah sebagai kontrol serangga air seperti jentik nyamuk yang juga tumbuh dan berkembang pada air-air di sepanjang sungai, di desa, maupun di kota. Jenis ikan cupang alam ini sangatlah efektif sebenarnya dalam mengatasi pertumbuhan nyamuk yang bertelur di aliran-aliran sungai yang ada. Karena salah satu pakan utamanya di alam adalah larva serangga yang berada di air seperti jentik-jentik nyamuk itu sendiri. Selain hal itu, ada beberapa jenis ikan cupang alam yang menjadi target utama dalam pendataan ini merupakan jenis endemik yang hanya terdapat di Pulau Bangka. Dan
itu semua adalah harta karun yang terpendam, yang patut masyarakat Pulau Bangka banggakan dan wajib untuk diketahui. Dalam video ini dapat Sobat Tanggoker semua saksikan, di mana tim rela menelusuri hutan terdalam untuk mencari dan mendata jenis cupang alam ini. Medan pada habitat jenis ikan tempala ini kebanyakan menghuni perairan Blackwater, daerah hutan hujan, vegetasi tanaman hutan yang lebat dan rindang dengan substrat daun yang jatuh, cabang dan akar pohon yang terendam. Selain mencari keberadaan ikan ini, tim juga mendata parameter air pada habitatnya loh sobat. Hal ini sangatlah berguna sebagai data bagi para mahasiswa dalam perangkuman makalah kerja yang akan disusun setelah pendataan ini. Biasanya kandungan mineral terlarut di habitat pada umumnya dapatlah diabaikan, dan pH bisa serendah 4 atau 5,5. Nah, tim menelusuri 3 spot yang berbeda, yang dimana pada setiap spot hanya memiliki satu jenis cupang alamnya. Untuk di spot pertama, tim menemukan jenis Betta editae, yang pada masyarakat lokal jenis ini dikenal dengan nama ikan tempala rabang. Untuk jenis ini, walaupun dia bukan terdata sebagai ikan endemik di Pulau Bangka, tetapi ia adalah native terdapat di Pulau Bangka. Pengertian dari native itu adalah jenis ikan yang memang sudah berada pada habitat tersebut tanpa ada campur tangan manusia. Nah, jadi di situ semua sobat Tanggokers bisa mengetahuinya, perbedaan antara jenis native dan endemik. Oke, jenis Betta editae yang terdapat di Pulau Bangka biasanya ditemukan di berbagai tipe habitat dari aliran air hitam, di mana ia cenderung mendiami daerah-daerah yang lebih tenang, marginal di antara akar yang terendam, serasah daun, atau vegetasi tanaman air lebat yang menjalar, hingga aliran yang lambat pada kanal-kanal perkebunan. Pada habitatnya, jenis Betta editae ini bisa tumbuh hingga mencapai ukuran 6 cm. Nah, setelah berhasil mendapatkan data dan sampel di titik spot yang pertama, tim kemudian melanjutkan penelusuran menuju titik spot yang kedua, yang dimana pada titik spot yang kedua ini, target pendataannya jatuh pada jenis Betta chloroparing, yang dimana pada masyarakat lokal di Pulau Bangka, jenis ini disebut dengan nama ikan tempalak budu atau tempalak gong. Nah, jenis ini terlihat cukup besar loh sobat, dimana pada habitat ia bisa tumbuh hingga mencapai 8 hingga 10 cm. Jenis cupang alam yang pernah diteliti oleh Kotelat dan Eng ini pada tahun 1994 merupakan jenis ikan air tawar endemik yang terdapat di Pulau Bangka loh sobat. Betta chloroparing termasuk dalam kelompok Betawaceae. Kelompok pada Betawaceae ini memiliki berbagai kombinasi karakter, dan cara termudah untuk membedakan masing-masing spesies pada kelompoknya adalah dengan memeriksa tanda pada tenggorokannya yang bervariasi menurut spesies seperti diagram yang kami tampilkan ini. Silakan sobat semua perhatikan, oke?
Nah, Sobat The Tanggoker semua, dengan adanya panduan data yang kami dapatkan dari referensi jurnal-jurnal terdahulu inilah yang membawa kami dalam giat edukasi ini. Pada titik spot yang ketiga ini, tim mengarah ke hutan terdalam, di mana habitat hutan perawan yang rimbun oleh pepohonan dan cahaya matahari pun sedikit yang menembus ke dalamnya. Pada habitat ini, target pendataan tim dan mahasiswa Konservasi Sumber Daya Alam Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung jatuh pada jenis beta sahleri atau ikan tempalak pungor. Jenis ini juga salah satu jenis beta endemik Pulau Bangka, Sobat Tanggoker semua. Penamaan ilmiah pada spesies ini pertama kali diterbitkan secara sah pada tahun 1994 oleh Kotelat dan Ang. Untuk jenis ini, ia masuk ke dalam kelompok beta pukna dan berbeda dengan saudara seendemiknya beta chloroparing tadi. Namun, walaupun kedua jenis ini berbeda kelompoknya, mereka berdua menyandang status global daftar hewan yang terancam punah IUCN dengan status critically endangered. Semua itu terjadi dikarenakan banyaknya habitat aslinya yang telah hancur, dikarenakan maraknya pertambangan, banyaknya habitat yang berubah menjadi perkebunan-perkebunan kelapa sawit berskala besar, dan banyak juga menyebarnya jenis-jenis ikan asing yang bersifat invasif pada perairan umum yang terjadi di habitatnya. Keanekaragaman hayati biota air tawar Nusantara yang ada sangatlah beraneka ragam, dan itu adalah harta karun yang tersimpan yang kita miliki selama ini. Marilah sobat semua, kita bersama untuk kembali peduli akan keberlangsungan dan keberadaan mereka. Alam yang rusak sangatlah sulit untuk diperbaiki. Perubahan habitat tidaklah mungkin dihindari seiring berkembangnya zaman yang semakin modern sekarang ini. Jangan biarkan mereka musnah dan tinggal cerita, wahai sobat. Kini saatnya kita semua memulai peduli dan ikut mengembangkan keanekaragaman hayati biota air tawar kita yang ada dengan cara membudidayakannya secara terpadu. Banggalah dengan produk lokal kita yang ada, karena itu semua harta karun yang tersimpan buat kita dan selamanya dapat kita wariskan pada anak cucu kita nanti. Bila ada pendapat dan saran yang bisa diberikan untuk kemajuan kegiatan ini, silakan isi di kolom komentar ya. Pesan kami sebagai mahasiswa konservasi sumber daya alam yang kebetulan penelitiannya tentang ekologi dan inventarisasi ikan, kami merasa terbantu dengan adanya Yayasan The Tanggoker karena mereka lebih dahulu mengetahui habitat ikan-ikan endemik yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Jadi sama praktikum kami merasa sangat terbantu dengan adanya mereka memberikan arahan terhadap ekologi dan habitat ikan endemik Bangka Belitung. Pesannya dari kami mahasiswa konservasi, kami menghimbau dan mengajak kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga kelestarian alam di Bangka Belitung, terutama kelestarian sungai-sungainya karena merupakan habitat endemik ikan-ikan asli Bangka Belitung. Sampai bertemu lagi pada video-video edukasi kami berikutnya. Salam lestari, bersama kita pasti bisa.